Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai apa itu persamaan normal dari suatu garis lurus. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji masih terkait dengan itu, yaitu bagaimana cara kita merubah ya dari bentuk persamaan umum garis lurus ke persamaan normalnya. Oke, itu. Sebelumnya masih ingat ya apa itu persamaan normal? Yaitu persamaan yang memuat adanya nilai garis normalnya yang ada di sana serta sudut yang terbentuk biasanya di sana. Oke, langsung saja kita coba bagaimana cara kita merubah nih dari persamaan garis lurus biasa ke persamaan normal hash-nya. Oke. Ya, sebelumnya sedikit kita coba ingat kembali ya. Kalau yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu biasanya kan AX yang umum ya, plus BY plus C sama dengan 0 itu biasanya. Sedangkan yang hashnya itu adalah yang pakai sudut ya, yaitu Y sin alpha tambah X cos alpha min P sama dengan 0 biasanya. Dengan P-nya itu adalah nilai panjang garis normalnya. Oke, nah sekarang cara kita merubahnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dulu untuk menemukan atau merubah ya dari persamaan garis lurus umum ke persamaan normal. Yang pertama, kita kalikan ya persamaan umum garis lurus itu dengan suatu konstanta. Misalkan di sini konstantanya terserah ya, kita ambil sembarang konstanta, misalkan K ya, yang bernilai tidak sama dengan 0. Maka sudah kita kalikan semua variabelnya, kita kalikan dengan K, maka hasilnya kita peroleh ini yang pada bagian ini ya. Saya rasa ini bisa dipahami saja, cukup mudah masih. Jadinya KAX tambah KBY tambah KC sama dengan 0. Itu langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua, kita bandingkan nih hasil masing-masing variabel tadi dengan bentuk persamaan normalnya. Persamaan 2.6 tadi. Maka kita peroleh di sini nilainya untuk ini KAX itu kita ambil yang sepadan ya, yaitu X juga X cos alpha di sini, terus KBY di sini yang memuat variabel Y juga adalah Y sin alpha, dan selebihnya yang variabel yang berupa konstanta itu adalah min P ya. Oke, itu dulu. Nah, itu hasil padanannya. Selanjutnya kan, nah di sini bisa lebih kita sederhanakan, yang sama-sama bernilai X sama-sama kita bagi dengan X, kita habiskan. Begitu juga dengan yang ada nilai variabel Y-nya, karena sama ya pada kedua ruas, bisa kita eliminasi, kita hilangkan ya. Maka hasilnya kita peroleh persamaan yang di bawah ini. Ini ada 3 buah ya, yaitu KA itu sama dengan, boleh dibilang adalah nilai cos alpha, plus K dikali dengan B itu sama dengan sin alpha, dan KC itu sama dengan min P. Nah, kita sudah ketemukan padanannya dari masing-masing bentuk persamaan normalnya. Nah, sekarang kan sudah ada cos alpha, sin alpha, dan min P-nya di sini. Dan sekarang tinggal kita cari nilai K-nya itu sendiri, nilai konstantanya itu, supaya kita bisa nanti merubahnya. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Untuk menentukan nilai K, kita tentukan, untuk langkah ketiga adalah kita tentukan nilai K-nya. Caranya yang pertama dulu, nah ini kita lihat di sini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, sambil dipahami ya. Yang pertama dulu kita kuadratkan kedua ruas. Yang pertama dulu kita ambil memanglah KA dikali dengan, ditambah dengan KB. Itu kita jumlahkan dulu, KA ditambah dengan KB. Yang kedua baru kita kita kuadratkan ya. K kuadrat A kuadrat tambah K kuadrat B kuadrat sama dengan, kan padanannya di sini jelas juga, cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha. Itu padanannya. Nah, di sini baru kita ambil
Selanjutnya dengan menggunakan aturan apa namanya nih ya, trigonometri ya, terkait dengan sudut apa namanya nih, sudut ganda atau apa ya, yang jelas yang menggunakan nilai kuadrat di sini kan ini nilainya sama dengan 1 nih. Nah, kita peroleh nih hasilnya pada langkah yang kedua di sini. Maka K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita keluarkan nilai K kuadratnya. Maka kita peroleh ini K kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat ditambah dengan B kuadrat pada langkah di sini. Itu sudah kita peroleh nilai K kuadrat. Maka untuk K-nya itu sendiri adalah akar ya, atau plus minus sebenarnya akar dari nilai yang tadi 1 per A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, itu sudah kita peroleh. Atau yang ini yang lebih sederhana, bolehlah plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah dengan B kuadratnya. Oke, itu temuan kita untuk nilai K-nya. Selanjutnya, nah di sini, sehingga hasil temuan K-nya tadi kita substitusikan kembali memang ke padanan nilai yang tadi. Ada 3 kan tadi, yaitu KA sama dengan cos alfa, KB sama dengan sin alfa, dan KC sama dengan min P. Kita sama-sama masukkan nilai K-nya. Maka diperoleh nih plus minus A per akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini pada bagian yang di sini. Sama juga pada untuk yang nomor 2 itu hasilnya sin alfa sama dengan plus minus B kuadrat per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan yang ketiga, yang C di sini itu adalah P ya, P sama dengan plus minus C per akar A kuadrat ditambah dengan B kuadratnya. Nah, sudah kita temukan nilai sin, cos, dan juga P-nya. Maka bisa kita tuliskan persamaan umum AX plus BY plus C itu sendiri tadi. Untuk menjadikannya sebagai persamaan normal, maka tinggal itu hasilnya tadi sudah kita ambil ya, kita gabung semuanya jadinya plus minus A X. Oke, dimana dia AX per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah BY per akar A kuadrat, dan seterusnya sampai sama dengan 0 di sini. Oke, itu temuan kita, atau kalau kita lebih sederhanakan menjadi di sini ya. Nah, ini dia. AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Plus minusnya itu persamaan normal, itu cara kita merubah ya dari persamaan umum tadi menjadi persamaan normal hash. Oke, selanjutnya ada keterangan memang tambahan di sini. Ini tanda positif negatif itu diperlukan katanya. Jelaslah untuk mencari akar memang bisa positif bisa negatif nih, tergantung nilai mana yang kita tambahkan di sana. Namun di sini kita lihat bahwa wajarnya ini kita sesuaikan dengan nilai P yang akan dicari tadi. Oke, di sini keterangannya bahwa P itu harus bernilai positif. Mengapa? Silakan coba cari alasannya. Dengan kata lain di sini jarnya bahwa nilai KC harus negatif karena P-nya positif tadi. Kan itu berkebalikan nih. Atau dengan kata lain jarnya di sini bahwa kita ambil nilai konstanta K-nya yang berlawanan tanda supaya negatif ya, dengan variabel atau konstanta C-nya di sini. Oke, itu keterangan tambahan yang kita perlukan. Oke, kita coba ke contoh biar lebih mudah. Rubahlah persamaan umum garis min 3x dikurang 4y tambah 10 sama dengan 0 menjadi persamaan normalnya, serta tentukan nilai cos alfa, sin alfa, dan P-nya, garis normalnya. Oke, kita lanjut selesaikan. Yang pertama dulu, dari persoalan itu kita kalikan dengan min 1 ya.
Maka hasilnya di sini ini 3x tambah 4y min 10 sama dengan 0. Ini opsional saja sebenarnya. Nah, dari sana kita lihat dulu nilai A-nya itu 3 kalau kita ambil ya, B-nya itu 4 dan C-nya itu adalah min 10. Nah, ini dulu kita ambil bahwa C-nya min 10 negatif, berarti nanti kalau sudah kita cari nilai K-nya harus bernilai positif nih. Oke, selanjutnya kita cari nilai K-nya. K tadi kan 1 per akar A kuadrat tambah B kuadrat plus minus. Tinggal kita masukkan nilainya. 1 per akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Kita masukkan nilainya per akar 25 ya, sama dengan plus minus 1/5 di sini. Itu nilai K-nya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa C-nya bernilai negatif 10, maka kita ambil nilai K-nya yang positif. Berarti K-nya sama dengan 1/5. Ya, sudah, tinggal kita substitusikan kembali nilai K-nya ini ke persamaan umum garis lurus yang dicari. Maka kita peroleh di sini 3/5x sebenarnya ya, tambah 4/5y min 10/5 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 3/5x tambah 4/5y min 2 sama dengan 0. Oke, sampai di sini kita peroleh inilah persamaan umum, persamaan normal hash dari persamaan umum yang ingin kita cari tadi. Oke, sudah kita temukan. Yang kedua, sekarang kita coba cek nih nilai cos alfanya. Itu kan yang berpadanan dengan nilai x ya, berarti nilainya adalah 3/5, ini cos alfanya. Terus sin alfa itu adalah 4/5 dan panjang garis normalnya atau P-nya itu adalah sama dengan 2. Oke, sampai di sini mudah kan? Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.